Esra 3 ayat 8, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang harus kita baca adalah peristiwa pada waktu itu umat Tuhan kembali dari pembukaan Babilonia setelah Babilonia runtuh diserang oleh Media Persia, dan raja yang pertama yaitu Kores langsung memberi izin kepada umat Tuhan untuk kembali, gitu ya. Rombongan pertama yang kembali dipimpin oleh Serubabel bin Sealtiel, tadi kata firman Tuhan, dan dia yang bertugas untuk memimpin pembangunan rumah Tuhan. Pada video ini saya ingin membahas mengenai Serubabel atau Serubabel bin Sealtiel tadi, gitu ya. Satu tokoh penting dalam sejarah umat Tuhan, bahkan dalam silsilah Yesus, nama Serubabel selalu ada baik pada yang di Matius maupun pada yang di Lukas, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan silsilah kehidupan Yesus, ada setidaknya ada dua nama yang sama, yaitu Daud, dua-duanya ada, dan Serubabel bin Sealtiel, gitu ya. Nah, Serubabel ini satu tokoh yang penting yang tadi saya sudah bilang, dia memimpin umat Tuhan untuk kembali dari pembuangan Babilonia sebagai gelombang yang pertama, di mana dia bertugas pada waktu itu untuk membangun rumah Tuhan ditemani dengan Yesua bin Yosadak, gitu ya. Pada video ini kita akan bicara sedikit mengenai Serubabel. Kita akan melihat pelajaran yang baik dari suatu tokoh yang namanya adalah Serubabel. Kata Serubabel dalam dalam bahasa Ibrani artinya dari dua kata, yaitu seru dan babel. Seru itu sebenarnya artinya benih atau serbuk. Sedangkan babel tentunya kita tahu adalah kekacauan, gitu ya, kacau. Jadi Serubabel itu artinya benih yang diambil dari Babel atau benih yang diambil dari kekacauan, gitu ya. Itulah Serubabel, gitu. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Serubabel ini yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Tuhan kembali dari pembuangan Babilonia, dan Serubabel mendapat tugas yang sangat istimewa dari Tuhan, yaitu dia memimpin pembangunan bait suci, itu ya. Nanti yang akan kita kenal adalah sebagai bait suci yang kedua, itulah yang didirikan oleh Serubabel menggantikan bait suci Salomo yang dihancurkan oleh Babilonia, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Esra 5 ayat yang kedua dikatakan seperti ini, pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah, gitu ya. Sebelumnya mungkin kalau Anda pernah nonton video kita tentang mimpi Raja Nebukadnezar, patung mimpi Raja Nebukadnezar, salah satunya kita pernah jelaskan bahwa pembangunan bait Allah sempat terhambat dari zaman Raja Kores sampai dengan Darius, gitu ya. Di sana ada beberapa raja, karena pada saat pembangunan yang pertama di atas izin Raja Kores, pada waktu itu terjadi penentangan pembangunan bait suci sehingga sempat tertunda. Dan akhirnya pada waktu Raja Darius kemudian itu dibangun kembali. Dan tadi di dalam Esra pasal yang kelima tadi, di sana mulailah Serubabel membangun kembali, gitu ya. Sekali lagi, dia adalah satu pribadi yang ditentukan Tuhan untuk membangun bait suci yang kedua. Kalau Anda perhatikan silsilah Serubabel ini agak sedikit unik karena ini ada banyak versi, gitu ya. Kalau Anda perhatikan dalam satu Tawarikh 3 dengan silsilah Yesus di Matius ini sedikit agak berbeda. Tetapi di sini saya tidak akan fokuskan terlalu banyak di sana, hanya sekedar kita tahu saja bahwa dalam firman Tuhan Raja Yehuda yang belakangan itu adalah Yosia, di bawahnya ada Yoyakim, setelah itu ada Yoyakin, dan kemudian Sedekia, gitu ya. Nah, Yoyakin ini yang dikenal dengan istilah Yehonya atau Raja Konya, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Matius dalam silsilah Yesus, Yehonya inilah yang memperanakan Sealtiel, dan kemudian Sealtiel juga yang memperanakan Serubabel. Jadi Serubabel ini adalah cucu dari Yehonya atau cucu dari Yoyakin, anak dari Yoyakim. Sementara ayah dari Yoyakim sendiri adalah Yosia, seorang raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Itulah selewat mengenai silsilah dari Serubabel ini. Tentunya ini sedikit berbeda dengan yang di satu Tawarikh 3. Tentunya ini ada perbedaan-perbedaan karena di sana banyak nama yang mirip-mirip, gitu ya, saudaraku ya. Tetapi intinya adalah Serubabel adalah satu pribadi keturunan dari Raja Yehuda, gitu ya, dan dia dipilih Tuhan untuk membangun bait suci. Dalam Hagai 2 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku telah mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan
dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi sekali lagi di sana juga Nabi Hagai dan Nabi Zakaria itu meneguhkan pembangunan bait suci yang dipimpin oleh Zerubabel. Dia menyampaikan nubuatan-nubuatan, dia menguatkan Zerubabel bahwa memang Zerubabel lah yang dipilih Tuhan untuk membangun bait suci itu. Gitu ya. Dan barusan kata Hagai dikatakan bahwa engkau dijadikan cincin meterai karena Tuhan yang sudah memilih engkau, gitu ya. Dan ini semua peneguhan dalam firman Tuhan tentang Zerubabel, gitu ya. Satu orang yang ditentukan Tuhan, suatu benih yang diambil dari Babelonia, satu benih yang diambil dari kekacauan, dia dipilih Tuhan untuk membangun bait suci yang kedua. Kisah pembangunan bait suci sebenarnya bukan cuma Zerubabel, karena sebelumnya ada pembangunan bait suci yang pertama yang sebenarnya ide pertamanya direncanakan dibangun oleh Daud, gitu ya. Jadi Zerubabel ini yang membangun bait suci yang kedua. Sebenarnya bait suci yang pertama itu setelah tabut perjanjian atau tabernakal masuk ke dalam kemah suci, dan kemarin kita udah buat videonya bagaimana itu di Silo terlebih dahulu selama 300-an sekian tahun sebelum ini Daud memindahkan ke Yerusalem. Daud punya keinginan dalam hatinya untuk membangun bait suci. Jadi waktu itu kemah bait Allah tidak hanya berbentuk sebuah kemah. Daud punya keinginan untuk membangun bait suci pada waktu itu. Gitu ya. Jadi setelah tabut Allah masuk ke Yerusalem, Daud ingin supaya tabut Allah berkenan diam di tengah-tengah umatnya, dan Daud ingin membangun sebuah rumah Allah, membangun sebuah bait suci, gitu ya. Tetapi Allah menolak hal itu karena dikatakan Daud tangannya penuh darah. Daud sering berjuang, Daud ada pertempuran sehingga tangannya penuh darah. Kita akan lihat mungkin sedikit, saudaraku, ayatnya. Itu di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 7 sampai 8. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku." Jelas, saudaraku. Dan kemudian Allah menetapkan bahwa Salomo lah anak dari Daud yang berhak membangun bait suci yang pertama, gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan sampai akhir masa hidup Daud mempersiapkan segala suatu perlengkapan untuk pembangunan bait suci itu, gitu ya. Jadi tokoh pertama yang Allah tunjuk untuk membangun bait suci sebenarnya hatinya ada pada Daud, dan kemudian Daud berikan itu kepada Salomo, dan Salomo lah yang akhirnya membangunnya. Dan tadi kita lihat bahwa Zerubabel ini yang kedua. Zerubabel ini menjadi satu bentuk di mana pembangunan bait Allah dilakukan setelah umat Tuhan keluar dari perbudakan. Ini sama seperti Musa, dan juga dibangun dalam bentuk bangunan fisik, itu sama seperti Daud. Jadi saya bisa bayangkan Zerubabel ini sebagai satu gambaran orang yang membangun bait suci yang menggabungkan pembangunan kemah pertemuan dari Musa dan bait suci fisik yang dibangun oleh Salomo. Dan Zerubabel melakukan itu sebagai satu bentuk pengenapannya. Dia adalah orang yang diambil dari kekacauan, dia adalah benih yang diambil dari Babel dan ditentukan Tuhan menjadi cincin meterai, menjadi tangan meterai Tuhan, dan dia ditentukan untuk membangun bait suci. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat beberapa ayat dalam kitab Zakaria tentang bagaimana juga Tuhan menetapkan Zerubabel ini. Zakaria 4 ayat yang 7 dikatakan, "Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu." Jadi di sana juga Zakaria meneguhkan bahwa di hadapan Zerubabel gunung besar tidak ada artinya, engkau akan menjadi tanah rata, dikatakan seperti itu. Dalam Zakaria 4 ayat yang 9 dikatakan, "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu." Gitu ya, saudaraku. Itu selewat mengenai Zerubabel. Gitu ya. Jadi di sini saya ingin kita sama-sama melihat tentang orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pengenapan pembangunan bait suci yang pernah dibangun oleh baik Musa maupun oleh Salomo, dan itu dilakukan oleh Zerubabel. Dia kembali dari pembuangan seperti Musa, tetapi dia membangun fisik seperti juga Salomo, dan itu dilakukan oleh Zerubabel di bawah bantuan dari Nabi Hagai dan Zakaria. Dan Zerubabel ini satu pribadi yang ditetapkan Tuhan, dia menjadi alat Tuhan untuk membangun bait suci yang kedua. Ya, jadi tidak banyak cerita tentang firman Tuhan tentang Zerubabel ini, tetapi dari sini saya ingin melihat satu teladan yang baik tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk suatu pekerjaan yang khusus, tentang seseorang yang ditentukan Tuhan, diambil dari suatu benih yang diambil dari sebuah kekacauan, benih yang tumbuh, yang hidup dari tempat
Babel dan kemudian dipilih Tuhan untuk suatu tugas yang sangat khusus gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa Zerubabel ini yang memimpin pertama kali umat Tuhan kembali dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Dan kemudian ada gelombang berikutnya dan ada gelombang berikutnya sampai terakhir adalah Nehemia. Gitu ya. Dan Zerubabel ini menjadi satu pribadi gambaran tentang satu tokoh yang punya tugas yang ditentukan Tuhan secara khusus buat dia. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa bait suci yang kedua yang dibangun Zerubabel itu yang kemudian disempurnakan oleh Raja Herodes. Bait suci itu yang kemudian akhirnya tahun 70 Masehi dihancurkan dan tidak pernah ada lagi pembangunan bait suci setelah itu. Jadi boleh dikatakan bahwa bait suci Zerubabel ini bait suci yang terakhir, yang mungkin orang banyak menubuatkan nanti ada pembangunan bait suci yang ketiga menjelang akhir zaman, tapi kita tidak tahu. Gitu ya, saudaraku. Tapi itu semua menjadi gambaran tentang satu pribadi yang punya tugas yang sangat spesial, satu pribadi yang ditentukan Tuhan untuk suatu tugas. Dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak kesulitan, tetapi satu hal yang kita lihat bagaimana di sana Nabi Tuhan meneguhkan semuanya. Di sana ada Hagai, di sana ada Zakaria yang mensupport, gitu ya, yang mensupport Zerubabel untuk tetap menguatkan hatinya bagaimana dia tetap akan membangun rumah Allah. Walaupun itu sempat dapat penolakan, sempat dapat tentangan, tetapi dia bait Tuhan itu selesai juga. Bahkan dalam firman Tuhan di Zakaria dikatakan dengan tangannya batu pertama diletakkan dan di tangan Zerubabel juga bait suci itu akan diselesaikan. Dan itu semua digenapi, saudaraku ya. Nah, dari sini kita melihat gambaran tentang sesuatu orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Kita akan lihat dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gitu ya. Jelas kata firman Tuhan bahwa Anda dan saya, kita dipanggil Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang Tuhan tentukan secara khusus kepada kita masing-masing. Zerubabel ini adalah gambaran tentang orang yang mungkin tidak pernah kita lihat secara jelas ceritanya dalam firman Tuhan seperti apa. Tetapi dia adalah orang yang secara khusus dipakai Tuhan, secara khusus dipilih Tuhan. Dari Babel dia dipilih Tuhan sebagai satu benih untuk membangun sebuah bait suci yang kedua, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa Yesus bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Dan dia menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Gitu ya. Anda dan saya dipanggil Tuhan, tentunya ada rencana Tuhan di dalamnya. Anda dan saya dipanggil Tuhan, tentunya ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya kita kerjakan. Gitu ya. Dalam ayat yang lain di dalam Galatia 1, di sini Paulus mengungkapkan sesuatu hal bagaimana Allah sudah memilih dia sejak awal, gitu ya. Kita ngelihat ayatnya. Dalam Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengerti bahwa Allah yang memanggil dia. Paulus mengerti bahwa Allah yang menetapkan dia bahkan sebelum dikatakan sejak dari kandungan ibuku. Dia tahu bahwa Allah memanggil dia, menetapkan dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan untuk itu dia tidak minta pertimbangan siapapun karena dia yakin dengan panggilannya, karena dia tahu bahwa Allah telah memanggil dia sebagai pemberita Injil. Gitu ya. Dan itu semua menjadi gambaran bahwa seperti itulah Anda dan saya. Kita semua punya panggilan spesial. Anda dan saya punya misi, Anda dan saya punya tugas khusus yang Tuhan berikan untuk kita lakukan di bumi ini, gitu ya. Kalau kita lihat mungkin beberapa lama ini banyak orang-orang yang mungkin waktunya sudah tiba, dia akan dipanggil Tuhan, mereka berpulang entah karena COVID atau lain sebagainya. Tetapi Anda dan saya yang masih Tuhan berikan kesempatan, tentunya ada sesuatu tugas yang masih harus kita kerjakan, betul saudaraku ya. Tentunya Anda dan saya yang masih mempunyai kehidupan, kita tidak bisa melewati kehidupan dengan melakukannya tanpa kita melakukan sesuatu. Tetapi kita harus mengerti bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, bahwa kesempatan untuk kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, itu menjadi satu gambaran bahwa Allah masih menunggu kita melakukan sesuatu. Allah masih memberi kesempatan kita untuk menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Dan ingat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, gitu ya. Allah dan saya, kita mempunyai kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua untuk melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu apa yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, apakah kita bersedia untuk melakukannya? Gitu ya. Ingat selalu bahwa setiap kita Tuhan panggil dengan satu cara yang spesial, dan Tuhan khususkan kita, dan kita masing-masing punya tugas yang Tuhan sudah tentukan buat Anda dan saya.
gitu ya. Dan mari setia dengan panggilan itu, mari menjalani panggilan itu, temukan panggilan yang spesial yang Tuhan tujukan buat Anda dan saya masing-masing, dan hidupi itu dan lakukan semuanya selama kita masih menikmati kehidupan ini. Lakukan untuk menjalani pekerjaan Tuhan. Yesus pernah katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, gitu ya. Dan itu yang harus menjadi makanan kita sehari-hari. Mari kita lakukan panggilan yang Tuhan berikan. Dan Paulus katakan, aku mengejar panggilan sorgawi. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang di hadapanku dan berlari mengejar panggilan sorgawi. Anda dan saya, kita punya panggilan yang sudah Tuhan tentukan. Anda dan saya, kita punya tugas yang Tuhan sudah tentukan, gitu ya. Mari temukan panggilan Anda secara khusus dan mari menjalaninya. Mari kita melakukan tugas yang Tuhan berikan dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan Paulus katakan, sejak dari kandungan ibuku, dia sudah menetapkan aku untuk aku memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Jelas saudaraku ya? Dalam Ibrani 3 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, gitu ya. Jadi setelah kita tahu, kita jalaninya, tentunya itu bukan sesuatu hal yang mudah, gitu ya. Mungkin Anda dan saya mungkin ada di antara kita yang sudah tahu, oh saya punya panggilan untuk memberitakan Injil, oh saya punya panggilan untuk melayani orang-orang yang di pedesaan, oh saya punya panggilan untuk melayani orang-orang yang tertinggal, oh saya punya panggilan untuk melayani orang-orang yang buta misalnya, atau macam-macam yang Tuhan berikan pada kita, gitu ya. Dan jangan kita berpikir bahwa semuanya kan berjalan dengan mulus dan dengan mudah. Seperti Zerubabel tadi, dia mendapat tentangan, dia mendapat hambatan, tetapi jangan lupa seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa ada nabi Tuhan yang meneguhkan semuanya, yaitu Hagai dan Sakaria. Dan begitu juga dengan Anda dan saya, pada saat kita melakukan panggilan sorgawi, pada saat kita melakukan sesuatu yang Tuhan berikan pada setiap kita, mungkin itu tidak mudah. Dan kata Ibrani tadi, arahkan pandangan kita kepada imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, gitu ya. Dan mari kita bertekun melakukan panggilan sorgawi, dan kita tahu bahwa Allah memberikan pada kita kesempatan supaya kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan namanya, bagi kemuliaan namanya, sehingga namanya dipermuliakan. Manfaatkan kehidupan yang kita miliki, manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Temukan panggilan yang spesial yang Tuhan berikan pada setiap Anda, dan mari kita bertekun dalam panggilan sorgawi. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.